Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Tadi saya sudah setting CBT ya, Computer Based Test untuk materi pertemuan satu. Saya sudah buat CBT dari hari Senin untuk kelas 25A dan 25B nggak ada masalah. Saya nggak tahu kenapa yang di kelas ini banyak terjadi masalah ya. Soalnya di kelas A dan B yang saya ajar dari Senin dan Selasa, mereka nggak ada keluhan masalah ujiannya ya. Oke, hari ini saya akan bahas tentang bagaimana membuat basis data dan login ke dalam MySQL. Sebelumnya, di dalam kemarin saya sudah jelaskan ya, yang akan kita pelajari itu namanya SQL. Ada yang nyebut SQL, ada yang nyebut SQL. Itu kepanjangannya struktur query language ya, bahasa pemrograman yang digunakan untuk database relasional ya. Jadi database itu ada banyak tipe. Yang akan kita pelajari hari ini namanya database relasional. Database yang berelasi. Produknya itu menggunakan MySQL. Nah, di dalam SQL ini perintahnya itu dibagi menjadi beberapa tipe ya. Ada yang namanya DDL, Data Definition Language, ada DML, Data Manipulasi Language, ada DCL, Data Komunikasi Language, ada TCL, Transaction Komunikasi Language ya. Secara umum hanya ini. DDL itu create, alter, drop, truncate, rename. DML itu select, update, insert, delete, merge, lock table, dan lain sebagainya. DCL itu grant and revoke. Nanti kita akan pelajari. TCL itu commit, rollback, save point. Ya, ini apa aja nanti kita pelajari. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut tentang itu, kalian harus paham konsep yang namanya web server. Komputer server. Apa sih yang dimaksud server itu? Kita pasti sering mendengar yang namanya jaringan komputer ya. Jaringan. Dan nanti juga ada mata kuliah jaringan komputer. Mungkin di semester depan. Apa yang dimaksud jaringan komputer itu? Jaringan komputer itu komputer yang saling terhubung ya. Otomatis ketika komputer itu saling terhubung, ada yang sebagai klien, ada yang sebagai server. Nanti ada tipikal jaringan komputer yang dua-duanya klien. Itu namanya peer-to-peer. Peer-to-peer. Bukan sebuah jaringan komputer. Dan kalau ke jaringan komputer, itu ada yang namanya komputer server. Nah, kapan komputer itu disebut komputer server? Apa bedanya dengan komputer klien? Perbedaannya hanya cuma satu ya. Komputer disebut komputer server ketika di dalam komputer itu, kalau saya nyebut komputer itu bisa dalam bentuk laptop, bisa dalam bentuk PC, bisa dalam bentuk sekarang handphone aja spesifikasinya sudah sama seperti komputer ya. Bisa kita pakai untuk web server, bahkan yang dalam bentuk TV ya, TV digital yang berbasis Android, apa namanya, state box ya, box TV itu yang Android itu kita bisa jadikan web server ya, karena di situ dia ada adanya sistem operasi. Nah, komputer itu disebut web server ketika dia terdapat aplikasi web server, aplikasi yang bisa menjalankan bahasa pemrograman berbasis server side. Jadi ada bahasa pemrograman yang nggak berbasis server side, ada bahasa pemrograman yang berbasis server side, yaitu yang berjalan di sisi server. Ada juga database server. Jadi kalau kita atau klien itu mengakses sebuah aplikasi atau sebuah sistem,
yang biasanya adalah sistem berbasis web, terus dia mengakses sebuah domain atau URL gitu ya. Dia akan menuju ke dalam komputer server untuk mengakses filenya. Nah, komputer server itu ada dua, ada web server, ada database server. Yang akan kita pelajari adalah database servernya ini di mata kuliah basis data. Jadi otomatis komputer kalian untuk belajar database atau basis data harus menginstal web server terlebih dahulu karena database server berjalan di aplikasi server. Oke, konsepnya seperti itu ya. Nah, server bahasa pemrograman server side itu apa saja? Ada banyak ya. Ada bahasa pemrograman client side yang berjalan di sisi klien pengguna. Ada bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server side, di sisi server. Kalau client side itu biasanya hanya untuk menghandle tampilan ya, user interface. Ada Bootstrap untuk CSS-nya, ada React.js, ada Angular, jQuery, dan lain sebagainya. JavaScript juga bisa. Kalau dari sisi server side, biasanya orang menyebutnya back end ya. Kalau client side ini front end. Nah, back end ini bahasa pemrogramannya ada banyak. Sekarang yang paling populer mungkin JavaScript ya. Dulu PHP, kemudian ada Python, kemudian ada Java, ada Node.js. Node.js itu JavaScript ya, sebuah framework. Ada Ruby on Rails dan lain sebagainya. Kemudian database-nya ada banyak, ada MySQL, ada PostgreSQL, ada MongoDB, ada Redis dan lain sebagainya. Dan masing-masing juga harus dipelajari kan. Artinya banyak yang harus dipelajari. Apakah ada orang yang bisa belajar semuanya? Ya ada, tapi nggak akan bisa ahli ya kalau belajar semuanya. Jadi kalian harus menentukan satu saja server side itu apa. Bahasa pemrograman yang dikuasai di server side satu aja. Kalau semuanya ya agak berat. Beberapa top 5 server side language and framework. Ada PHP, ada Node.js, ada Python, ada Java, ada Ruby on Rails. Oke. Kemudian untuk instalasi basis data kita harus install MySQL. Database yang akan kita gunakan adalah MySQL. Walaupun sebenarnya MySQL itu nggak dipakai lagi. MySQL itu sudah menjadi aplikasi yang berbayar. Nggak terpakai. Kalau kita pengen pakai MySQL, sebenarnya kita harus bayar. Sebenarnya kita nggak pakai MySQL ya, tapi pakai MariaDB. Tapi karena terlanjur yang paling populer, terlalu sering orang nyebutnya MySQL, dianggapnya aplikasinya MySQL, tapi sebenarnya adalah MariaDB. Karena MySQL pada tahun 2010 udah dibeli sama Oracle dan dibuat menjadi berbayar. Nah, untuk instalasi kita bisa menggunakan XAMPP ya, ada yang nyebutnya SAM, ada yang nyebutnya XAMPP, tapi enggak satu-satunya aplikasi yang bisa digunakan. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan ya. Kita bisa install sendiri MySQL ya, tanpa harus menginstal XAMPP. XAMPP ini bundling, nanti saya jelaskan. Terus ada juga WAM server, ada MAM server, ada alam server. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu di sistem operasi ya. Jadi kalau kalian ada yang menggunakan sistem operasinya berbasis Linux untuk instalasi MySQL, kalian bisa menggunakan LAMP, LAMP, stand for Linux, L-nya, M-nya itu MySQL, A-nya itu Apache. Apache ini adalah aplikasi web server. Sehingga Apache ini kalau kita install di komputer kita menjadi komputer server karena dia Apache adalah aplikasi web server. Tapi Apache ini bukan salah satu aplikasi web server yang paling populer. Sebenarnya yang paling populer adalah Nginx. Orang kadang ngomongnya nging. Tulisannya Ngix ya, Nginx. Terus ada P-nya adalah PHP. Jadi PHP ini untuk berjalan, bahasa pemrograman PHP harus instalasi web server dulu, Apache dulu. Dia nggak bisa berjalan, nggak bisa running kalau nggak
install Apache. Oke, ada namanya MAM. MAM ini untuk sistem operasinya berbasis macOS. M-nya itu macOS, H-nya itu Apache, M-nya MySQL, P-nya PHP. Kemudian ada yang namanya WAM. WAM ini untuk Windows. Windows, MySQL, Apache, PHP. Jadi tiga ini menyesuaikan sistem operasi yang digunakan di komputer kalian ya untuk installnya. Tapi karena supaya kalian nggak bingung, ada orang yang inisiatif membuatnya menjadi satu, bisa berjalan di semua sistem operasi atau ini namanya cross platform. Cross platform itu artinya dia bisa berjalan di semua sistem operasi ya, entah itu sistem operasinya Windows, Linux atau macOS. Disebutnya XAMPP. Nah, di sini P-nya ada dua. Kenapa P-nya ada dua? Karena P yang pertama adalah untuk PHP, P yang kedua adalah untuk bahasa pemrograman Perl. Jadi ketika kita install SAM, XAMPP ini, kita otomatis menginstal 4 aplikasi. Yang pertama web servernya Apache, kemudian database-nya MySQL, walaupun nanti yang dipakai adalah MariaDB. P yang pertama itu PHP, P yang kedua Perl. Oke, bisa dipahami ya. Di pertemuan ketiga nanti saya akan buat tes lagi untuk pemahaman dari apa yang saya sampaikan. Jadi silakan nanti dilihat rekaman perkuliahannya sebelum melaksanakan tes. Jadi kalau kalian jalankan, ini logonya ya, silakan diinstal di komputer masing-masing. Yang pakai Windows boleh pakai SAM. Kalau kalian cek di control panelnya, di situ ada tulisan SAM, Apache, MariaDB. Nah, di sini ditulis MariaDB ya, bukan MySQL. PHP sama Perl. Untuk versinya, gunakan versi yang terbaru ya. PHP juga gunakan versi yang terbaru. Versi terbaru PHP adalah versi 8. Kalau kalian menggunakan versi 7, nanti beberapa aplikasi akan error. Karena nggak support untuk yang versi 8. Oke, selanjutnya definisi basis data. Ini kalian bisa baca sendiri. Untuk teks-teks kayak gini, saya sarankan silakan dibaca. Masing-masing sudah bisa baca ya harusnya ya. Oke, komponen basis data. Sama seperti komponen sistem komputer kemarin ya. Basis data juga terdiri dari hardware, software, dan user. Sama. Istilah-istilah dasar. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang IRD ya, Entity Relational Diagram. Jadi sebelum sama seperti kita bangun rumah ya, nggak mungkin tiba-tiba langsung rumahnya jadi tanpa ada perancangan terlebih dahulu. Ini yang kadang saya temui di mahasiswa semester 7 atau semester 8, ketika sidang kerja praktek ataupun sidang skripsi, aplikasinya itu tiba-tiba jadi ya, tiba-tiba jadi tanpa ada perancangan. Itu kan aneh gitu ya. Harusnya ada perancangan basis data, database atau basis datanya itu dirancang terlebih dahulu dalam bentuk IR diagram. Karena di situ kita menentukan ada berapa banyak tabel yang dibutuhkan. Harus ada normalisasi namanya. Biar datanya itu tidak redundans, tidak duplikat. Kecuali kalau download di aplikasinya pasti akan nggak ada perancangannya. Dan itu biasanya nggak semua sistem yang ada di Google itu ya kalian download itu semuanya bagus ya. Banyak yang perancangan basis datanya masih salah. Jadi harus ngerancang dulu dari awal. Nah, untuk mengerancang itu menggunakan IR diagram nanti. Beberapa istilah yang nanti akan saya sebut, jadi harus paham dulu ya konsep diksi-diksi yang mungkin akan saya pakai. Yang pertama entitas. Entitas itu apa? Entitas adalah objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Misalnya pegawai, mobil, nilai, dan sebagainya. Di database kita nyebutnya entitas. Terus ada yang namanya atribut. Atribut itu sesuatu yang melekat di dalam entitas ya. Seperti mahasiswa punya atribut apa saja. Mahasiswa punya atribut yang namanya name, nama, kelas gitu ya. Atribut yang mengikuti. Terus ada istilah field, lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen dalam atribut.
Terus ada yang namanya record, kumpulan data dari field yang berhubungan satu sama lain. Gambaran sebuah sistem dalam basis data ya. Contoh sederhana dalam basis data itu kita contohnya membuat database mahasiswa ya, database mahasiswa. Nah, mahasiswa ini entitas, atributnya adalah name, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan tahun masuk. Isinya kayak nama Arif Santoso itu namanya record. NIM 21 sekian itu record. Jenis kelamin laki-laki perempuan itu record ya. Oke. Kemudian ada yang namanya primary key. Apa itu primary key? Dalam basis data, dalam basis data relasional yang saya maksud di sini ya. Data itu disimpan dalam bentuk tabel-tabel ya. Nanti ada beberapa basis data seperti NoSQL atau database berbasis objek itu dia dalam bentuk JSON ya. JSON itu data dalam bentuk ini apa namanya? Dalamnya bentuk formatnya kayak array dalam C++ ya. Istilah-istilah dasar yang pertama primary key. Apa yang dimaksud primary key? Primary key adalah field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam file yang bersifat unik atau tidak boleh sama ya. Contohnya di sini mahasiswa. Mahasiswa itu kita nggak bisa menjadikan nama itu sebagai primary key. Kenapa? Karena sangat mungkin nama itu sama. Ada yang sama antara nama orang gitu ya. Umur juga sama. Apa yang membedakan? Makanya dibuat namanya NIM sebagai primary key yang membedakan satu entitas satu dengan entitas yang lain. NIM. Kalau dalam database KTP itu kita kan mengenal istilah namanya NIK ya. NIK itu juga primary key dari data data kependudukan, nomor induk kependudukan. Nah, data unik ini disebut primary key. Yang kedua, ada yang namanya secondary key. Secondary key adalah data yang tidak bersifat unik. Ya, selain primary key itu disebut secondary key. Nama, umur, dan lain sebagainya. Kalau digambarkan sebuah tabel mahasiswa, contohnya database ya. Jadi database itu adalah kumpulan dari beberapa tabel. Jadi sebelum membuat tabel, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Contohnya database mahasiswa. Di sini ada tabel mahasiswa. Kemudian karena disebut relasional basis data atau tabel yang saling berhubungan. Tabel mahasiswa ini terhubung ke tabel fakultas. Nah, tabel nilai terhubung ke tabel mahasiswa. Tabel mata kuliah juga terhubung ke tabel mahasiswa. Ini contoh dari rancangan basis data yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, dalam sebuah studi kasus nanti tidak mungkin tiba-tiba muncul tabel seperti ini ya. Nanti ada proses normalisasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat tabel yang normal atau tidak redundan, tabel yang benar. Baru kemudian dibuat sistemnya. Oke. Kemudian tadi saya sudah menjelaskan kenapa saya menyebutnya MariaDB bukan MySQL. Jadi di berita disebutkan sebenarnya pertama kali pembuat MySQL itu membuat MySQL kemudian dibuat dalam bentuk open source atau siapa aja atau sumber terbuka ya. Aplikasi sumber terbuka itu maksudnya aplikasi itu bisa diakses siapa aja, di-download, diedit, dimodifikasi, kode sumbernya terbuka. Nah, MySQL itu sebelumnya itu ya open source. Kemudian pada tahun 2010 Oracle membeli MySQL karena MySQL menjadi basis data paling populer pada saat itu. Pada tahun 2010 MySQL membeli Oracle ya. Oracle ini juga perusahaan basis data ya, karena dia penyedia basis data juga. Oracle membeli MySQL pada tahun 2010, kemudian membuatnya menjadi closed source, menjadi sumber tertutup. Artinya, kalau kita ingin pakai MySQL, kita harus bayar.
Akhirnya founder dari MySQL namanya Michael Widenius ini, dia membuat lagi basis data yang open source. Jadi MySQL itu sebenarnya adalah nama anak pertamanya ya, MY, My. Kemudian anak keduanya namanya Maria. Akhirnya si pembuat MySQL ini membuat lagi basis data berbasis open source yang relasional dengan nama MariaDB. Akhirnya yang kita pakai sekarang sebenarnya adalah MariaDB dengan bentuk dan tampilan yang sama persis ya. Makanya orang-orang masih menyebutnya MySQL, tapi sebenarnya dia adalah MariaDB. Logonya ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini saya akan bahas tugas pertama. Tugas pertama adalah membuat tabel dan masuk menggunakan MySQL. Jadi ketika kalian install XAMPP-nya, nanti ada yang namanya exam control panel. Kalian buka exam control panelnya, kemudian klik Start MySQL ya. Di sini ada Apache, FileZilla, Mercury, Tomcats. Kita hanya butuh modul MySQL aja. Kalau kita ketik Start, dia akan muncul port yang digunakan ya, 3306 port defaultnya. Kemudian, kalau sudah aktif, silakan masuk ke dalam MySQL. Saya sarankan menggunakan terminal. Kalau yang berbasis Linux atau macOS biasanya nyebutnya terminal ya. Kalau yang pakai Windows, orang-orang nyebutnya command prompt atau CMD. Saya nggak menyarankan pakai PHP-MyAdmin ya. Jadi PHP-MyAdmin itu manajemen database berbasis web. Tinggal klik and drag and drop ya. Tapi untuk orang yang pertama kali saya sarankan menggunakan terminal atau command prompt. Nah, cara masuk pertama kali ke dalam SQL bagaimana? Kalau kita nginstal untuk pertama kalinya, default usernya adalah root. Default usernya adalah root dan passwordnya masih kosong. Nah, ini salah satu kendala atau keamanan yang dikritik kalau kita menggunakan SAM ya. Karena di situ passwordnya bisa ditebak karena nggak ada passwordnya. Jadi usernya adalah root, passwordnya kosong. Dan ini tidak disarankan ya. Kita tidak disarankan menggunakan membuat basis data dengan user root. Kita harus membuat user terlebih dahulu. Nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk masuk ke dalam SQL caranya bagaimana? Kita buka command prompt, terus menuju folder MySQL bin. Caranya bagaimana? Menggunakan perintah cd ya, kalau belum tahu. Cd itu kepanjangan dari change directory, ganti directory. Cd C, lokasi tempat kita menginstal MySQL. Kemudian menuju ke folder MySQL bin. XAMPP/MySQL/bin. Kemudian ketik enter. Setelah berada di folder bin, silakan masuk menggunakan perintah min-u dan min-p ya. MySQL min-u itu maksudnya username, tuliskan root, kemudian min-p tuliskan passwordnya. Karena passwordnya kosong, tuliskan min-p terus ketik enter, dia nanti akan muncul enter password. Nah, karena passwordnya kosong, kita nggak perlu nulis apa-apa. Jadi enter. Kemudian kalian ketik enter, kalau berhasil dan tidak ada kesalahan, harusnya akan muncul tulisan welcome to MariaDB Monitor. Untuk keluarnya bagaimana? Keluarnya menggunakan perintah exit atau logout ya, saya lupa. Exit kayak gitu. Nih, kalau sudah, kita harus membuat database terlebih dahulu. Untuk membuat database, kita bisa menggunakan create database diikuti nama databasenya. Contohnya di sini kita pengen buat database pegawai, create database pegawai. Kalau berhasil, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Query OK, one row affected. Kemudian
Untuk melihat apa saja database yang ada dalam komputer kita, kita bisa menggunakan perintah show databases pakai S. Karena database-nya ada banyak. Show databases, titik koma. Dia nanti akan menampilkan seluruh basis data yang ada di dalam komputer. Nah, untuk tugas pertama, silakan. Ini saya sudah naruh di Edlink ya. Silakan dikumpulkan dengan file PDF, screenshotnya ditaruh, dan jangan lupa komen promptnya diganti warna putih ya. Karena defaultnya komen prompt itu kan warna hitam, teksnya warna putih. Silakan diganti warna putih, komen promptnya backgroundnya warna putih, teksnya warna hitam supaya mudah dibaca. Tugas pertama untuk pengenalan, saya kira ini dikerjain 5 menit juga selesai. Masuk ke dalam MySQL dengan command prompt, kalau pakai Windows ya, terminal kalau pakai Linux atau macOS. Buat database dengan nama masing-masing ya, nama masing-masing underscore name. Jadi nama database-nya beda-beda. Nama masing-masing underscore name. Kemudian masuk ke database yang telah dibuat. Masuk ke database ini tadi ada contohnya. Menggunakan perintah use. Pakai perintah use nama database-nya. Nanti nama database-nya akan muncul di dalam sebelah MariaDB ini. Kemudian jelaskan perbedaan database dan tabel. Ini saya tambahkan soal ini karena kadang di mahasiswa semester 7 itu masih nggak paham perbedaan apa database dan tabel. Perbedaan database dan tabel aja nggak tahu. Kemudian buat laporan dan kirimkan ke link tugas 1 yang ada di Edlink. Ganti warna TMB background putih biar mudah dilihat. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Kira-kira ada yang ditanyakan? Itu Pak, deadline-nya sampai kapan Pak deadline? Deadline-nya minggu depan, seminggu. Di pertemuan selanjutnya akan saya bahas, akan saya cek eh, hasil pengumpulannya. Ada yang salah atau enggak sebelum saya mulai mata kuliah, materi yang baru. Oke, belum absen ya? Selanjutnya absen dulu. Ini yang bikin males nih absen. Iya, pengennya sih hadir semua aja. 43 orang. Saya absen ya, saya baca satu-satu. Gilang Rizky Baktiar. Enggak ada. Muhammad Hadir Pak, Arif. Hah? hadir, hadir Pak, Gilang ada. ada. Muhammad Arifin. Raffi Maulana Firdaus. Rizky Dito Ridwansyah. Pak, Rapi hadir Pak. Rizky Dito Ridwansyah. Enggak ada. Dimas Adi Nugraha. Dava Alfiana. Hadir, Pak. Arbi Bagaskara. Mutia Adinda Utami. Hadir, Pak. Febrian Gautama. Hadir, Pak. Ramadan. Hadir, Pak. Hadir Pak, hadir. Namanya Ramadan kok. Ramadan 1447 harusnya. Ananda Safitri. Hadir. Pak, Harbi hadir, Pak. Arbi. Iya. Hadir semua aja ya. Kelamaan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya Pak, hadir Pak. Jangan. Ya Pak, lapar Hadir hadir semua. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya Kelamaan. Pak, semuanya Pak, di Bapak. Yang nggak hadir tapi kalau nggak hadir dia nggak akan bisa ngerjain tugas sama aja. Fernando hadir Pak. Iya. Belum, Fernando belum. Rian Alfiosi hadir, Pak. Rian Yang Alfiosi, lebih Pak. penting adalah Hadir kalian semua. kerjakan Kita tugasnya. hadir Pak. Udah saya buat hadir semua. Kalian kerjakan tugasnya Ya. dan jangan Pusing ya copy Pak, lapar paste ya Pak. Capek. ya. Daripada copy paste nanti nggak
nggak bisa tetap dapat nilai D. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. UTS UAS-nya. Baik, Pak. Untuk CBT bisa dibuka lagi nggak, Pak? Nah, CBT itu tadi mau saya buka lagi, tapi ternyata nggak bisa. Kenapa di kelas ini banyak masalah ya di CBT ya? Karena di 2 kelas sebelumnya nggak ada masalah. Sesuai amal perbuatan, Pak. Di sini kan saya mau perpanjang waktunya sampai sore jam 5, tapi ternyata nggak bisa. Laptop saya ngeselin, Pak. Itu Iya, dia. Pak. Saya juga nggak bisa sharing tadi, Pak. Mungkin karena Saya nggak bisa, pencahayaannya, Pak. Mas. Apa? Saya nggak bisa, Pak. Ya nanti saya buat supaya nggak perlu ada pantau. Sebenarnya itu karena ada pantau aktivitas peserta ketika ujian berlangsung. Jadi ketika ngerjakan, kalian itu harus mengizinkan kamera ya. Kameranya itu harus mengizinkan karena dia ngambil screenshot dari kamera ketika mengerjakan. Nah, di sini. Jadi kalau ngerjain pakai HP atau kameranya nggak aktif, dia nggak bisa. Dan Terus kondisi gelap juga nggak bisa. bagi yang belum gimana, Pak? Ya nggak ya nggak gimana nggak bisa. Udah nanti Aduh. di pertemuan selanjutnya minggu depan saya buat lagi supaya waktunya saya perpanjang sampai sore. Berarti yang sekarang nggak ada apa-apa ini, Pak. Ya nggak Yang apa-apa. Ini kan cuma tes pemahaman awal aja, pretest. Berarti nggak dapat nilai ini, Pak, yang nggak ngerjain, Pak. Iya dapat tak dikit. Di hari sekarang ada apa sih? Hari Kamis ini ada mata kuliah. Ada berapa mata kuliah? 3, Pak. Ada 3, Pak, hari ini. Pak. Ada 3. Jam berapa aja? 7, 3. jam 10, sama jam setengah 1, Pak. Oh. Berarti nanti CBT-nya saya perpanjang. Untuk selanjutnya mungkin CBT-nya saya perpanjang sampai sore. Ya, Pak, sampai jam 4, jam 5 nggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Itu aja mungkin evaluasinya ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Di pertemuan Bapak. selanjutnya saya akan mengadakan CBT lagi dari materi yang saya sampaikan barusan. Jadi silakan dilihat lagi rekaman perkuliahannya dan Berarti materinya. CBT-nya sekarang, Pak. Besok. Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan, Kamis. Nando. Kamis depan. Amin. Kerjakan dulu tugas yang ada di PowerPoint. Karena itu nanti masuk ke dalam pertanyaan. Ya. Ya. Oke, terima Baik, kasih yang Pak. sudah datang. Saya Ya. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.